Selamat datang kembali di mata kuliah komunikasi bisnis, masih di bab nonverbal communication. Kali ini di bagian kedua, kita membahas tentang touch behavior. Jadi kalau sebelumnya kita ada di nonverbal communication, mulai dari postur, gestur, kemudian menunjukkan antusiasme dan ketulusan, enthusiasm and sincerity. Sekarang kita ada di bagian touch behavior. Touch behavior ini ada beberapa hal. Satu hanya menyentuh, kemudian kedua itu bisa jadi stroking and pushing. Jadi misalnya ya ditepuk-tepuk gitu ya. Kemudian waktu bersalaman atau mungkin memang itu dalam kondisi konflik ya, mendorong, ya menarik. Itu semua termasuk di dalam touch behavior. Jadi touch behavior ini merupakan bagian juga dari komunikasi non-verbal. Nah, berikutnya adalah paralanguage. Jadi, how dan what you say atau how not you say. Jadi, apa yang tidak kita ungkapkan. Dan kemudian juga speech behavior. Speech behavior ini seperti yang ada di bagian pertama, itu bisa berupa voice quality and pitch, nada tinggi, nada rendah. Ya, jadi meskipun nadanya rendah, tapi kalau marah ya seharusnya itu terlihat. Kemudian ring and rhythm control, sama gitu ya. Tempo, articulation, resonance, glottis control, vocal and lip control. Jadi ada beberapa dari kita gitu ya, kalau berbicara maka mulutnya itu akan terbuka lebar. Tapi ada juga dari beberapa kita yang jika berbicara itu mulutnya tidak harus terbuka lebar. Nah, ini semua mungkin tergantung dari heredity ya, dari keturunan, dari environment, dari lingkungan. Jadi lingkungan sehari-harinya, lingkungan keluarganya itu akan mempengaruhi speech behavior. Ya, jadi kalau kita rangkum sedikit dari yang awal, maka kita bisa mendapatkan tadi mulai dari postur, ya, gait, walk, sitting, cara duduk, cara berjalan, bahkan sebelum kita berbicara. Position of body, ya, kemarin limb, ya cara kita bersandar, cara kita kalau ada di atas mimbar. Gestur, ya, gestur ini didominasi oleh gerakan tangan, movement of hand, tetapi juga kita bisa mendapatkan petunjuk dari posisi kaki, legs, ya. Motion of hand kemarin ada misalnya perpisahan begitu ya. Nah, itu head or body to emphasize an idea or emotion while speaking. Dan ini tidak hanya speaking kemarin, tetapi juga pada saat kita menerima pesan atau mendengarkan atau listening. Dan facial expression. Nah, 4 mode dalam body language sekarang. Jadi ini secara umum, entah itu dari tangan, dari kaki, dari postur, dari gestur juga bisa. Jadi ada 3 yang paling umum, ya paling dasar. Di luar ini sebenarnya ada banyak, tetapi itu bukan ada di ranah kita ya. Itu ada di ranah teman-teman yang mempelajari secara khusus tentang ilmu komunikasi. Jadi yang pertama ada responsif atau eager, kemudian ada reflektif atau evaluating, kemudian ada fugitive. Fugitive ini buronan gitu. Tapi kalau di sini kita mengartikannya sebagai bored atau bosan. Kemudian ada kombatif, nantang atau agresif. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, nanti. Nah, tapi dari semuanya itu nanti ada yang open, ada yang close. Jadi kalau open close ini yang paling terlihat sebenarnya misalnya posisi tangan. Pada saat Anda berkomunikasi dengan orang lain dan orang itu tangannya
bersedekap. Sesungguhnya orang itu tanpa sadar dia dalam posisi close, rejecting messages. Ya, rejecting messages. Atau pada saat berkomunikasi bersandar jauh ke belakang. Maka itu sebenarnya meragukan atau doubtful. Ya, tanpa sadar juga. Beda dengan people showing open hand, fully facing you and both feet planted on the ground are accepting them. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang yang kedua kakinya itu dalam posisi normal, duduk normal, kemudian tangannya juga tidak dalam posisi bersedekap, ya, seakan-akan terbuka. Jadi kalau kita seperti bertamu, nah begitu, maka itu sebenarnya kita sedang berusaha menerima pesan dari mereka. Termasuk ini tadi sudah saya sebut forward and back. Jadi apakah dia sedang duduk atau berdiri gitu ya dalam posisi maju atau menarik diri. Yaitu secara aktif atau pasif ya, actively or passively reacting to communication. Jadi leaning forward and pointing toward. Jadi bersandar. When they are leaning back, yang kedua ya, looking up at the ceiling, doodling on a pad, cleaning their glasses, they are either passively absorbing or ignoring it. Jadi misalnya yang saya lakukan kalau di kelas gitu ya, misalnya ada beberapa dari mahasiswa yang ya pada saat saya menerangkan berkali-kali, misalnya kalau yang berkacamata membersihkan kacamata, atau banyak biasanya mahasiswa itu yang sambil ada di kelas kemudian menggambar-gambar sesuatu di kertas, bukan mencatat tapi menggambar-gambar sesuatu. Nah, perilaku seperti ini itu bisa jadi absorbing, berusaha menerima apa yang didengarkan, atau ignoring, atau memang sama sekali tidak memperhatikan. Nah, ini tadi 4 basic atau 4 dasar dari body language. Yang pertama responsif. Anda bisa perhatikan di situ gambarnya. Jadi merespon, entah itu dalam posisi duduk tanpa meja ataupun dengan meja. Maka posisi ini berarti kita dalam keadaan eager, ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau yang sedang mengirimkan pesan. Engage, terikat. Ya, jadi kalau Anda ketemu istilah engagement itu tunangan, biasanya orang-orang menerjemahkan begitu, sebenarnya ini ikatan ya. Bisa jadi posisi responsif ini kita leaning forward, tanpa sadar kita maju ke depan, open body, open arms, tadi sudah saya sebut sekilas di awal, yaitu bersedekap, ya begitu, open hand. Ya, jadi sedang ingin mengetahui. Ini posisi yang paling nyaman bagi orang yang menyampaikan pesan. Atau reflektif, mendengarkan tapi berusaha mencerna dan berusaha melawan. Ya, berusaha melawan dalam pikirannya, bukan dalam argumen. Jadi bertanya-tanya, orang ini sebenarnya ngomong apa sih? Yakin tak apa yang dia omongkan? Ya, atau apa betul itu yang diomongkan? Ya, itu ya. Jadi evaluating, mendengarkan, listening, head tilt, ya, ya mungkin mengangguk-ngangguk, mungkin menggeleng-geleng, lots of eye contact. Jadi berusaha memahami. Apa kalau bahasa Jawa biasanya orang-orang bilang menteleng, ya, gitu, mendelik atau matanya terbelalak, ya. Nah, ini berarti orang itu mungkin menantang, dalam artian menantang pendapatnya dan mempertanyakan balik. Ya, mempertanyakan balik. Biasanya kita bersikap reflektif ini jika kita meragukan lawan bicara kita. Ya, dan jika memang itu evaluating, biasanya tanpa sadar, maka akan mengalami high blink rate. Jadi berkedip itu sering. Ini tanpa sadar.
Karena dalam berkedip dia berusaha mencerna informasi. Yang ketiga adalah fugitive. Fugitive ini bosen. Ayolah Pak, cepet selesai. Anda bisa perhatikan di situ posisi kakinya, posisi tangannya, dan posisi badannya. Selam postur. Ya, kalau bahasa Jawa di bagian pertama saya sebut selonjor. Nah, begitu. Bisa jadi doodling tadi bisa jadi dia sedang dalam keadaan responsif atau dalam keadaan fugitif. Atau kakinya bergerak-gerak. Ya. Foot tapping. Itu dalam posisi let me go, ayolah cepat selesai. Begitu. Atau ini yang paling tidak diinginkan biasanya oleh orang yang sedang menyampaikan pesan, yaitu kombatif, agresif, ingin berdebat, let me speak, finger tapping, tangannya tanpa sadar mengetuk-ngetuk, entah mengetuk-ngetuk meja, mengetuk-ngetuk paha. Sama foot tapping tapi lebih cepat biasanya, dan staring, melihat, tapi ini melihat dalam artian nantang. Jadi menantang lawan bicaranya. Ya. Nah, dari semuanya itu ada pada saat kita menerima pesan, itu bisa jadi kita dalam posisi superior. Seperti ini, rejecting. Tetapi posisi yang sama, itu bisa jadi kita dalam posisi relax, menerima. Nah, bagaimana caranya kita memahami lawan bicara kita atau orang yang menerima pesan ini sebenarnya dia dalam posisi superiority atau dalam posisi relax. Nah, hal ini itu hanya kita dapatkan melalui pengalaman. Dan pengalaman tiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang mungkin dengan cepat membaca lawan bicaranya, mungkin ada yang tidak sadar. Nah, sama seperti ini. Seperti ini tadi di awal, eager, ingin mengetahui, responsif. Ya, tapi ini juga bisa jadi ready. Ready kemana ya? Ready keluar. Ayo cepat Pak, selesai. Oke, saya keluar. Nah, begitu. Bisa jadi positif atau memang yang lain. Ya. Jadi ini posisi-posisi yang ambigu di luar 4 posisi dasar tadi. Atau bisa jadi posisi seperti ini. Posisi seperti ini bisa jadi honesty, tulus, jujur. Bisa jadi devotion, kesetiaan. Ya. Tapi bagi beberapa orang ini bisa jadi menipu. Ya. Supaya ya biar puaslah lawan bicara kita begitu. Ya. Atau ragu-ragu, hesitant, doubt. Ya. Tetapi secara verbal orang itu bilang atau lawan bicara kita bilang, waduh saya tidak tahu ya begitu. Tapi waktu mengungkapkan saya tidak tahu, itu sebenarnya dia ragu-ragu. Orang ini loh siapa sih gitu? Kok ngomong tinggi banget? Memangnya dia mengerti apa yang dia bicarakan? Nah, seperti itu. Berikutnya bisa jadi curiosity. Ini sudah saya sebut di bagian pertama, nose wrinkle, touching the nose. Ya, tapi ini enggak mengusap-ngusap ya, hanya sekedar menyentuh hidung. Jadi seperti bertopang dagu tapi tidak bertopang dagu. Ya. Ini bisa jadi menandakan curiosity, kepengen tahu. Betul ya seperti itu. Nah, ini tadi yang sebelumnya sama, boredom, tired, bosen, I am bored gitu, saya sudah bosen Pak gitu. Nah, posisi tubuh seperti ini atau body language seperti ini
sering kita temui pada saat kita beribadah dan mendengarkan khotbah. Ya, ini sangat sering ada. Ini tadi sama evaluating, judging, tapi dari sisi wajah ya. Chin stroking evaluation, mengusap-ngusap dagu. Nah, ini tadi yang sudah saya sebut di awal, open or close hand. Ya, arm gripping, bersedekap, defensif. Tapi bisa juga orang itu sedang mencari posisi yang nyaman dalam mencerna apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Jadi sometimes seeking comfort. Orang itu tahu bahwa lawan bicaranya ini nanti akan ngomong lama dia. Ya, saya sedang mencari posisi yang enak untuk mendengarkan. Itu body language. Ya, jadi sekali lagi mulai dari awal, mulai dari postur, gestur, hand movement, ya, kemudian sampai dengan touch behavior, kemudian terakhir ada 4 basic of body language dan aksesorinya tadi, ya, kita semua bahwa itu adalah first impression. We know the importance of first impression. Jadi before sending verbal message, sebelum seseorang itu berbicara, maka yang ditangkap pertama kali adalah komunikasi non-verbal. But the first impression happen every time when we initiate the communication. Jadi ini yang pertama kali. Jika kita berkomunikasi face to face, saling berhadapan. Positive first impression make communication much easier and more comfortable. Jadi pada saat kita sudah menunjukkan first impression yang baik, yang positif, maka untuk menyampaikan pesan itu jauh lebih mudah. Pada saat Anda bertemu orang dalam interview, dalam wawancara kerja, dengan penampilan yang baik, pakaian yang rapi, potongan rambut yang rapi, ditata dengan baik, maka itu adalah positive first impression. Tapi penampilan kan bisa menipu, Pak, betul. Ya, tetapi positive first impression itu akan mempermudah. Negative first impression can cut off a relationship before it get started. Jadi first impression yang salah, yang gagal, itu bisa jadi memperburuk komunikasi kita. Bahkan sebelum kita berbicara. Ya, itu negative first impression. Ya, sekali lagi kalau kita rangkum, bisa berupa pakaian, grooming, tatanan, entah itu rambut, atau aksesori yang lain, voice, touch, behavior, termasuk di dalamnya bersalaman, handshake. Salaman, apa kalau bahasa Jawa itu diperkes gitu ya, diremas tangannya dengan kuat. Atau salaman biasa, atau salaman yang seakan-akan jijik. Begitu salaman langsung ditarik begitu tangannya, itu first impression. Dan kita semua tahu apa artinya itu. Eye contact. Ya, dan tadi sudah kita bahas tentang body posture. Sitting with your leg crossed. Ya. And elevated foot. Kakinya diangkat. Yang kedua bisa jadi interest and involvement. Projected by sitting on the edge of the chair and leaning slightly forward, tadi sudah selonjor. Dejected people usually scuffle along with their hand in pocket. Tangannya masuk ke saku, head down, menunduk, shoulder hands over atau shrug shoulder di bagian pertama. People who are preoccupied or thinking usually walk with their head down. Ya, menunduk terus. Ya, tangan di belakang, hand clasped behind their backs. Ya, itu semua menunjukkan first impression kita.
Nah, sekarang yang menjadi masalah biasanya di komunikasi nonverbal adalah jika kita tidak berkomunikasi face to face. Contohnya phone call conversation atau telepon. Contohnya lagi, ya seperti saya sekarang ini. Saya tidak mengaktifkan kamera dan Anda tidak bisa melihat saya juga tidak bisa melihat Anda secara face to face, secara interaktif. Bagaimana caranya kita mengenali nonverbal communication atau komunikasi nonverbal? Jawaban saya, ya tidak bisa. Sehingga memang sangat sulit jika kita memang tidak langsung berhadapan. Itu kelemahan dari komunikasi nonverbal. Ya, itu untuk bab tentang komunikasi nonverbal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.